Kemarin bahwa bukan hal yang membanggakan, tetapi fakta adalah berdasarkan rilis data dari KPK adalah bahwa Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang terkorup. Oleh karena itu saya sudah ada pertemuan awal dengan BPKP dan saya mengharapkan pendampingan maksimal dari BPKP untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan audit APBD sehingga ke depan pemanfaatan APBD bisa lebih maksimal sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan ada benefit outputnya demi kesejahteraan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, karena pada dasarnya APBD itu adalah milik dari masyarakat Maluku Utara. Harapannya dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup mereka. Oke, baik. Ketika saya menerima amanah pada saat pelantikan 20 Februari 2025 kemarin, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, mengingat Provinsi Maluku Utara punya banyak catatan merah terkait korupsi, dan berdasarkan skor di tahun 2023, cuman di angka MCP skornya di angka 39, dan itu ada di zona merah. Tetapi ketika dipegang oleh Pak Samsudin selaku PJ Provinsi Maluku Utara, skornya menaik dengan signifikan menjadi 83. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi, OTT di Desember 2024, maka skornya turun menjadi 73. Dari zona merah sudah menjadi zona hijau. Untuk itu kami Provinsi Maluku Utara menerima dengan sangat positif kedatangan kunjungan dari tim KPK Republik Indonesia untuk menuntun kami menjadi kompas sehingga kami bisa tetap berada dalam jalur integritas. Kami tidak menyangkal, tapi kami pun tidak berdiam. Kami mau belajar, kami mau membenahi diri, kami mau skor MCP dari Provinsi Maluku Utara semakin meningkat. Diharapkan di tahun 2025 ini kami bisa setara dengan skor nasional di angka 80. Maka diperlukan tindakan yang korektif. Tujuan kami ke sini menghadiri masalah pendalaman pengadaan barang dan jasa dan perbuti audit di tahun 2025 juga akan sebenarnya menagih rekomendasi yang telah kami berikan pada tahun 2024. Jadi baik itu utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan Pemda Kabupaten Kota. Mohon Ibu Gubernur hati-hati khususnya untuk utang pihak ketiga. Kami mengharapkan sebelum itu dibayar lebih bagus diaudit dulu. Karena bisa jadi proyek-proyek yang kita bayar utang itu sebenarnya proyek-proyek yang banyak masalah. Karena berdasarkan hasil audit lah nanti bayar sesuai dengan kenyataan. Saya berharap Pemda khususnya di Provinsi Maluku Utara ini lebih menekankan penyelesaian masalah utang. Setelah itu masalah rehab gedung dan bangunan. Kita lihat banyak gedung dan bangunan termasuk kantor provinsi, kantor gubernur, termasuk juga rumah gubernur yang sampai saat ini tidak layak dihuni. Jadi kedepannya tugas berat untuk menyelesaikan pertama masalah pelaksanaan infrastruktur dan sebagainya. Kedua mungkin masalah pegawai, Bu. Saya rapat jam 9, jam 10 itu belum lengkap, Bu. Saya nengkur ini mau rapat atau enggak ini. Jadi mudah-mudahan menyangkut kedisiplinan karyawan dan integritas karyawan. Jadi saya juga berharap jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan diharapkan kepada Ibu Gubernur dan Pak Wagub menyelesaikan. Benar, administrasi bisa lengkap dan bertanggung jawab, tapi ada yang namanya asas kepatutan. Ada juga ada yang namanya output oriented. Jadi kita jangan melakukan program-program yang hanya lengkap secara administrasi, tapi harus memastikan semua program yang dikeluarkan menggunakan APBD Maluku Utara itu ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun ya. Ombak besar tak bisa kami hindari, tapi kami hadapi dengan hati-hati. Bersama KPK kami perbaiki diri demi Maluku Utara yang bersih dan dipercaya kembali. Berarti untuk Kumo 140 rumah hanya butuh surat rekomendasi dari provinsi dan akan dibangun towernya tahun ini. Aktivasinya berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan biaya insta kurang lebih 219 juta ya. Maka dia on. Jadi sebenarnya PR-nya tuh cuman Halut, Kalbar, Sula, Halsel, Taliabu ya. Mari kita fokus ke Halut dulu. Dua desanya ini apa? Desa Umo yang kita harus bangun Uno. tower. Umo. Kalau satu lagi rencananya bagaimana? Yang akan install siapa? PLN? Untuk rencana bangun tower. Mungkin sekalian kami... Sudah disetujui pusat belum? Kalau itu di sisi kami aja, Pak. Sehingga itu internal. Izin dari Pemprov dan... Butuh rekomendasi? Siap. Oke. Siap. Kapan saja saya siap. Senin kirim surat saya tanda. Anggaran PLN, Bu. Berarti kalau saya kasih izin tahun ini, bangunnya tahun ini atau tahun depan? Kalau towernya kita bangun tahun ini. Tapi aktivasinya kami koordinasi dengan kementerian. Oke. Kalau ada kendala info. Siap. Halbar,
2 desa. Desa apa? Oh, Kahatola yang ada air terjunnya itu. Jadi itu kita bangun dengan listrik surya di rumah masing-masing. Oh, oke, berarti beres. Sulah. Kabupaten Kepulauan Sula. Masih ada 2 desa lagi. Desa apa? Di Pulau Mangoli. Mangoli. Kapan rencananya? Itu sudah disurvei, prosesnya sama tadi. Oh, menunggu ya? Menunggu. Oke. Sama halnya dengan hasil dan tali abu Betul. juga. Tapi semuanya akan selesai dalam waktu? Kalau sesuai dengan roadmap kami, tetap sampai di 2029. Nanti minta perencanaan masing-masing kabupaten, kota, dan desa yang belum untuk ketika saya ada janjian dengan Kementerian SDM, saya sounding juga minta diprioritaskan. Siap. Kemudian terkait dengan elektrifikasi RE yang belum 100%, ini tuh minta listnya juga, desa apa saja, jumlahnya berapa. Nanti saya bersurat ke kabupaten kota, berarti untuk mengidentifikasi kalau memang mereka masuk di data DTCN Desil 123 untuk pemerintah bayar aja. RE-nya 100% semua. Yang kabupaten kota mau bekerja sama, mereka yang bayar, yang tidak mau bekerja sama, saya menang kategori pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi jatuh kepada Maluku Utara. Kepada perwakilan Maluku Utara dimohon naik ke panggung. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 21,98% pada semester 1 2025, jauh di atas rata-rata kelompok yang terkontraksi 21,93% dan kontraksi terdalam 33,12%. Menegaskan kuatnya aktivitas produksi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan di Maluku Utara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan. Silakan Bapak. Nah, untuk sesi foto bersama 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk berkolaborasi dengan Saya selaku Gubernur Maluku Utara, mewakili Pemprov Maluku Utara, kami dengan sangat terbuka bersedia untuk berkolaborasi dengan Gembira ke depan. Apa yang program-program dari Gembira ingin lakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara atau mensosialisasi program dari Gembira, kami siap untuk bekerja sama. Dan juga saya izin melaporkan kepada Bapak Gus Irfan selaku Ketua Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, izin Maluku Utara tahun ini mendapat kuota 1076. Dan hasil meeting dengan panitia minggu kemarin, semuanya sudah siap. Mulai dari anggaran, visa, paspor, tes kesehatan, asrama haji di Ternate di Makassar, bus, pesawat charter, dan karena ada efisiensi yang kami lakukan tahun ini, kami dari Pemprov Maluku Utara bisa menyediakan uang saku sebesar 1 juta kepada seluruh jemaah haji. Saya juga berharap teman-teman Gembira maupun Gerindra di Maluku Utara tolong disupport beliau. Selama kebijakannya memang untuk kesejahteraan rakyat, tolong support. Kalau dianggap kurang sesuai dengan pandangan kita, tolong diingatkan dengan baik. Tidak perlu teriak-teriak di media massa. Silaturahmi diingatkan dengan baik. Insya Allah beliau akan jelaskan kenapa mengambil kebijakan seperti ini. Kenapa tidak seperti yang diharapkan Menteri Indra, dan dengan pendekatan yang baik akan bisa tercapai kesepakatan. Untuk administrasinya. Bapak punya kapak. 1 tahun lalu, tepat 20 Februari tahun 2025, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda memulai amanah besar menghadirkan perubahan nyata. Dan perubahan itu mulai terasa. Di bidang pendidikan, biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta resmi dihapus melalui program BOSDA.
tahun 2025 dialokasikan senilai 38 miliar dan meningkat menjadi 50 miliar pada tahun 2026. Lebih dari 54 miliar dari APBD dan 92 miliar APBN juga digelontarkan untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Ini tentang memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara yang tertinggal karena biaya. Di sektor kesehatan, hampir 100% warga telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dengan KTP Maluku Utara, layanan dapat aktif dalam 24 jam. Akses kesehatan kini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih merata. Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar 20 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi 1.500 rumah pada tahun 2026 karena bangunan yang layak adalah dasar kehidupan yang bermartabat. Di sektor pertanian, 1.500 hektar dibuka untuk lahan baru dan 41 km jalan tani dibangun. Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Di laut, transformasi pesisir dimulai dari kampung nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan dengan alokasi sekitar 700 miliar untuk jalan dan jembatan demi membuka konektivitas antar wilayah. Pada tahun anggaran 2025, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara membangun 8 unit jembatan dengan total bentangan 145 meter di Desa Sambiki, Ruas Labuha Sawadai, Laiwuyu Juketamo, Sangu Induk, serta Tulabi Togore Batua. Selain itu, dibangun jalan beraspal sepanjang 6,2 km pada ruas SP Sidangoli Jailolo, Ibu Kedi, Kedi Galela, dan Tulabi Togore Batua. Pada tahun anggaran 2026, direncanakan pembangunan lapen sepanjang 49,5 km dan jalan beraspal 15,5 km di wilayah Halmahera, Pulau Mangoli, Pulau Mekian, dan Kota Ternate. Pada tahun yang sama, juga akan dibangun 12 unit jembatan dengan total bentangan 662 meter di sejumlah sungai dan ruas provinsi, antara lain Ake Bastiong, Ake Bibinoi, Ake Dolit, Ake Samong, Kalioba II, serta ruas Laiwui Jikotoma Anggai. Dan dalam tata kelola pemerintahan, Maluku Utara berhasil masuk pada zona hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Ini merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang lebih bersih. Perekonomian Maluku Utara tahun 2025 tumbuh sekitar 34,17%, menjadikannya salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 1 tahun mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semuanya. Namun, 1 tahun telah cukup membuktikan arah bahwa perubahan itu sedang berjalan untuk pendidikan yang lebih adil, untuk kesehatan yang lebih merata, untuk petani dan nelayan yang lebih sejahtera, dan untuk Maluku Utara yang lebih kuat. Perjalanan masih panjang, dan langkah itu sudah dimulai. Baru kali ini iri sama gubernur orang. Please Ibu Sherly, aku speechless banget nonton video 1 tahun kerja, hasil kerjanya Ibu Sherly. Aku speechless banget, bangga banget walaupun aku bukan warganya Ibu Sherly, tapi aku tuh wow, amazing banget sama kepemimpinannya Ibu Sherly. Di video sebelumnya yang aku upload tentang gubernur Ibu Sherly ini, banyak banget masyarakatnya yang masuk ke kolom komentar dan bilang bangga banget punya gubernur kayak Ibu Sherly. Aku jadi iri. Ya iya, siapa yang gak iri punya pemimpin yang baik banget, cinta banget sama daerahnya, mau banget membangun daerahnya lebih baik. Dan yang paling aku suka dari gubernur Maluku Utara ini, walaupun dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya se-Indonesia, tapi penampilannya sederhana banget, sederhana tapi kelihatan berkelas banget ya, nggak perlu pakai aksesoris yang mewah-mewah, yang hedon-hedon, ya kan? Tapi tetap terlihat berwibawa. Setuju nggak? Jadi berharap banget Indonesia punya pemimpin-pemimpin kayak Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly. Please, ya kalau semua pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita punya hati yang mau membangun negeri, hati yang terbeban sama keluhan-keluhan masyarakatnya, please nggak perlu tunggu beberapa waktu, beberapa tahun untuk jadikan Indonesia emas. Tapi kalau para pemimpin negeri cuman bisa memperkaya diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli sama daerahnya, ya mau sampai 2000 tahun ke depan pun nggak akan jadi, nggak akan terwujud Indonesia emas, nggak akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah kita cuman mementingkan kepentingan diri sendiri. Salut banget sama Ibu Sherly, salut banget, bangga banget, iri banget sama masyarakatnya yang punya gubernur kayak gini.
1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga Kota Ternate memberikan rapor positif. Abdul Ghani Kasuba habiskan 3 miliar rupiah untuk pesan gadis-gadis cantik pakai kode ayu dan cinta. Saksi Elia Gabrina Bahmid menceritakan bagaimana dia memenuhi perintah terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba soal wanita. Saat bersaksi di Pengadilan Negeri Ternate Kamis 18 Juli 2024, Elia mengaku menjadi penghubung untuk membawa wanita yang dipesan terdakwa. Elia yang memanggil AGK dengan sapaan Om Haji mengatakan dirinya bersedia menyediakan banyak wanita untuk melayani AGK untuk memudahkan mendapatkan proyek di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Pesanan wanita untuk melayani AGK memakai kode sandi khusus saat mengantar wanita pesanan AGK. Elia biasanya memakai kode ayu maupun cinta. Setelah direspon, barulah Elia menuju ke hotel bersama wanita yang akan dipertemukan dengan AGK. Setelah pertemuan AGK dengan wanita yang diantar Elia di kamar tersebut, Elia diminta AGK untuk memberikan uang kepada wanita yang berduaan dengan AGK. Nilainya bervariasi, mulai dari 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Elia mengaku total uang yang dikeluarkan hanya untuk membayar wanita itu senilai mencapai 3 miliar rupiah dalam sehari. AGK biasa bertemu dengan 3 wanita yang bertemu di kamar hotel. Ada beberapa hotel yang digunakan AGK untuk bertemu dengan para wanita cantik ini, di antaranya di Hotel Bidakara dan Swiss Bell Hotel Jakarta, serta Hotel Bella Ternate. Elia mengaku sering menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk membayar perempuan pesanan AGK. Setelah itu, barulah AGK mengganti uang Elia. Pak Abdul, maskernya dibuka Pak. Pak, dibuka aja. Sampaikan Bapak. Untuk majuan dikit Pak, boleh? Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Pak, boleh majuan sedikit Pak. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal sampai terjadi seperti ini, bahwa menurut saya artinya sudah berusaha selama 2 periode. Tapi akhirnya jabatan terakhir tertanggung soal seperti itu. Saya kira itu adalah resiko jabatan anak-anak yang tertentu. Oh gitu Pak, ada kalau di hotel warga sana nggak Pak? Pak, yang di hotel ngapain Pak? Di hotel itu kemarin ngapain sih Pak? Kalau di hotel itu saya punya uang kontan 21 juta. Oh gitu. Jadi Bapak ke situ. Ada kemungkinan ada transaksi yang di luar saya. Oh, ada transaksi di luar juga. Pak, yang depannya Pak. Ayo, jalan. Satu persatu kelakuan ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terungkap di persidangan. Selain kerap membawa perempuan muda ke hotel, AGK juga diam-diam mengirim uang puluhan juta kepada mahasiswi cantik yang juga pegawai sebuah bank di Maluku Utara. Pada sidang Kamis 25 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan Wiwin Nurlinda Tan. Dia adalah seorang mahasiswi dan juga bekerja sebagai pegawai Bank Maluku. Perempuan cantik ini mengakui pernah menerima uang puluhan juta dari AGK. Diketahui Wiwin dikirim uang secara diam-diam sebanyak 7 kali oleh AGK. Nominal yang dikirimkan mulai dari 10 hingga 5 juta rupiah. Kacau nih mantan Gubernur Maluku Utara atau Malut Abdul Ghani Kasuba. Udahlah korup, doi juga nggak bisa kendalin syahwat keseksualnya. Jadi Abdul Ghani didakwa atas kasus penerimaan sejumlah uang dari proyek infrastruktur dan jual beli jabatan di Pemprov Malut. Yang bikin mind-blowing, selama menjabat dia gelontorin dana 3 miliar rupiah cuma demi ngamar sama perempuan. Bahkan kabarnya dia pernah ngamar sama 3 perempuan dalam satu hari di jam yang berbeda.
Pernyataan ini disampaikan Elia Gabrina Bahmit, kontraktor sekaligus anggota DPRD Halmahera Selatan. Elia hadir sebagai saksi di lanjutan sidang kasus yang menyeret Abdul Ghani itu di Pengadilan Negeri Ternate pada 18 Juli. Dalam sidang, Elia ngaku yang mencarikan teman kencan Abdul Ghani. Abdul Ghani minta para perempuan itu dibayar pakai duit Elia dan nanti diganti. Tahu berapa budgetnya? 10-50 juta untuk satu perempuan. Semoga pejabat publik model begini dihukum seberat-beratnya. Yuk, lawan pejabat publik yang korup dan bejat. Daftar 3 mahasiswi kedokteran dari 34 wanita cantik yang terima uang dari mantan Gubernur Malut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Ternate sebelumnya membeberkan sejumlah nama wanita yang diketahui menerima uang dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, AGK. Hal itu dibacakan majelis sesuai berita acara pemeriksaan, BAP, dari KPK, dalam sidang kasus dugaan suap AGK. Seorang mahasiswi kedokteran bernama Maria Jessica, adalah salah satu dari deretan nama wanita yang pernah menerima uang dari AGK. Ternyata tidak hanya satu, melainkan ada 3 yang diketahui merupakan mahasiswi kedokteran di Malang, menerima uang dari AGK dalam jumlah fantastis. Hal ini terungkap pada sidang lanjutan yang digelar pada Kamis, 1 Agustus 2024, lalu, dengan hanya menghadirkan terdakwa AGK untuk dimintai keterangan. Setelah Maria Jessica yang diketahui menerima sebesar 1.660 juta rupiah, ada nama Aprilianti Stella alias Haya yang muncul di persidangan, namun diduga telah meninggal dunia. Selain itu, ada juga nama Nasmi yang juga merupakan mahasiswi kedokteran spesialis di Malang, turut menerima uang dari AGK. Diketahui sebelumnya, pegawai bank cantik bernama Wiwi Nurlindatan serta mantan Putri Indonesia perwakilan Maluku Utara, Gusti Chairunya Kusumayuda, juga mengaku pernah menerima uang dari AGK. Hal ini terungkap dari kesaksian wanita yang akrab disapa Runi itu, pada sidang lanjutan kasus korupsi AGK di PN Ternate, Rabu, 31 Juli 2024. Sedangkan pegawai Bank Maluku, Wiwi Nurlindatan, dihadirkan sebagai saksi dan mengakui hal yang sama, pada sidang lanjutan Kamis, 25 Juli 2024, lalu. Pada sidang yang menghadirkan Elia Gabrina Bahmit sebagai saksi, Kamis, 18 Juli 2024, terungkap bahwa AGK sering menemui beberapa wanita. Terungkap dalam berita acara persidangan, BAP, salah satu dari wanita tersebut berprofesi sebagai pramugari, yang ditemui AGK di pesawat.